Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Simak ya. Kita tahu bahwa materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat ini merupakan salah satu materi matematika yang diajarkan pada fase E sesuai SK BSKAP tahun 2025. Bahasan tentang persamaan kuadrat ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Ini yang akan dibahas. Yang pertama, tentu saja bentuk umum dari persamaan kuadrat yang berupa ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c merupakan bilangan real dan syarat utamanya adalah a tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua nih, ya, nanti siswa akan membahas bagaimana metode penyelesaian dari persamaan kuadrat. Yang pertama, ada metode faktorisasi. Saya kira ini yang paling sederhana ya. Kemudian yang kedua, metode melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, itu menggunakan rumus ABC. Berikutnya, tentang diskriminan. Seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu bahwa rumus diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, diskriminan ini nantinya akan siswa pelajari untuk mengetahui sifat-sifat akar dari persamaan kuadrat. Berikutnya, hubungan akar dan koefisien. Setelah kita tahu berapa nilai A, B, dan C atau koefisien pada persamaan kuadrat, nanti kita bisa nih menganalisis bagaimana hubungan dari akar-akar berdasarkan koefisien tadi. Ada dua rumus ya, seperti ini. Rumus jumlah X1 plus X2 sama dengan min B per A, dan yang kedua hasil kali X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. Berikutnya, siswa nanti akan belajar bagaimana menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui atau sifat-sifatnya yang diketahui. Dan bahasan yang terakhir tentang persamaan kuadrat ini adalah aplikasi atau penerapan persamaan kuadrat pada real life atau masalah kontekstual ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih persamaan kuadrat. Seperti kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A, B, dan C ini merupakan koefisien yang berupa bilangan real. Dan ingat ya bahwa A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa? Nah, ini ada dua contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Dan yang kedua nih, ada bentuk persamaan kuadrat lainnya, 5X kuadrat plus 13X plus 6 sama dengan 0. Akar dari persamaan kuadrat itu adalah nilai X ketika Y-nya sama dengan 0. Rumus diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nanti ada 3 jenis diskriminan nih. Ada yang kurang dari sama dengan 0, kemudian ada yang D-nya sama dengan 0, ada juga yang D-nya lebih dari 0. Seperti yang tertera di sini ya. 3 metode penyelesaian persamaan kuadrat. Yang pertama itu faktorisasi, kemudian yang kedua itu melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu menggunakan rumus kuadrat atau juga dikenal sebagai rumus ABC. Materi apa saja ya yang perlu dibahas oleh siswa sebelum mengikuti pembelajaran tentang persamaan kuadrat ini? Saya kira ini ya materi prasyaratnya. Pada bahasan ini diharapkan nantinya siswa mampu memahami bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dan koefisiennya. Nah, bahasan berikutnya tentang grafik fungsi kuadrat. Nantinya diharapkan siswa mampu menggambar dan menganalisis grafik parabola berdasarkan nilai-nilai A, B, dan C-nya. Berikutnya nih, yang dibahas tentang sifat grafik. Nah, sifat grafik ini nanti akan mencakup nilai minimum, kemudian nilai maksimum, simetrinya, dan titik potong sumbunya. Berikutnya, menentukan akar fungsi kuadrat. Nah, nanti ini siswa diharapkan mampu menentukan nilai X ketika fx-nya sama dengan 0. Bahasan berikutnya tentang menyusun fungsi kuadrat. Diharapkan nantinya siswa mampu menyusun fungsi dari informasi grafik. Seperti pada persamaan kuadrat, pada bahasan fungsi kuadrat ini nantinya juga akan mencakup masalah kontekstual. Bagaimana siswa mampu mengaplikasikan fungsi kuadrat ini dalam konteks nyata atau real life. Dan yang terakhir, interpretasi grafik. Bagaimana siswa nanti diharapkan mampu menjelaskan makna nilai fungsi. Nah, selain menggunakan cara manual ya, kita bisa plot satu persatu titiknya untuk mendapatkan grafik
pada koordinat kartesius, kita juga bisa menggunakan aplikasi, salah satunya GeoGebra. Nah, gimana kira-kira cara menggunakannya? Simak ya. Beberapa materi prasyarat yang perlu siswa pahami sebelum mengikuti pembelajaran tentang fungsi kuadrat. Itu memiliki keterkaitan gitu, seperti yang ada di sini nih keterkaitannya. Baik, dari semua paparan tadi tentang cakupan materi pada persamaan dan fungsi kuadrat, kira-kira nih apa ya kesulitan yang mungkin dialami siswa ketika mempelajari dua materi ini? Coba nanti teman-teman diskusikan ya, atau bisa juga nanti teman-teman mengingat nih flashback dulu waktu belajar ini kesulitannya apa ya. Nah, ini nanti gunanya sebagai bahan analisis kita gitu ya, atau evaluasi ketika nanti kita sebagai guru matematika mengajarkan materi ini, apa yang perlu kita lakukan gitu ya kira-kira. Itu tadi pemaparan tentang telaah materi matematika sekolah, persamaan dan fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.